Saudaraku yang kekasih, jumpa kita kembali dalam Siraman Kalbu sore hari ini 12 Oktober 2020. Mari kita bersatu. Kami bersyukur atas berkat Allah Bapa di sorga yang menyertai kami dari setiap langkah kehidupan kami, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu hingga saat ini, sehingga kami sungguh-sungguh haus tetap akan sabda Tuhan yang mengenyangkan rohani dan kalbu kami. Kami mohon hadirlah Engkau ya Roh Kudus, berkati kami untuk menerima sabdamu. Engkau yang menginspirasi kami untuk memahami sabdamu. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini dari Yudas 1 ayat 17 sampai 25, dikatakan firman Tuhan demikian. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Demikian firman Tuhan. Nasihat bahwa di akhir zaman akan bermunculan orang pengkhianat. Bahwa di akhir zaman akan bermunculan orang pengejek-pengejek yang mengejek yang baik seolah-olah akan berbanding terbalik. Yang baik menjadi bahan ejekan, yang jahat seolah-olah menjadi hal yang benar, hal yang biasa. Ini merupakan tanda-tanda dari hidup yang akan berakhir di tengah-tengah dunia. Biasanya juga mereka akan pemecah belah, selalu berupaya untuk membeslah yang baik, dan selalu berorientasi kepada pemikiran yang jelek, yang tidak memperlihatkan cinta kasih, damai sejahtera, dan sukacita di tengah-tengah dunia. Karena itu diingatkan kepada semua umat yang ada di seluruh seantero yang terjangkau oleh firman Tuhan, supaya hidup jangan mau dikuasai oleh mereka-mereka yang hidupnya dikuasai oleh keinginan dunia ini. Kita harus tetap menyangkal diri kita yang selalu mau cenderung terjun seolah-olah lebih menikmati gaya hidup yang diinginkan oleh semua aspek dunia. Mungkin kita akan bergumul, akan terasa sakit dan terasa disingkirkan dari yang umum. Itu tidak masalah, karena itu menjadi bagian orang yang sudah berkati oleh Tuhan. Karena itu dinasihatkan dalam ayat 20-25, saudara-saudara, kita semuanya harus saling membangun dalam iman. Caranya bagaimana? Pertama, berdoa, saling mendoakan satu dengan lain supaya kuat untuk memperjuangkan, mengokohkan imannya. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara menjaga diri
supaya jangan terpengaruh, supaya jangan menjadi pelaku yang jahat, pelaku yang tidak baik, menjadi pelaku-pelaku yang disukai oleh dunia ini. Berdoa, menjaga diri, dan kita harus membebaskan orang-orang yang ragu-ragu dari keraguannya, membuat pikiran, hati, kehidupannya pasti dalam nama Yesus, dan berbuat pasti sesuai dengan kehendak Yesus, dengan hidup pasti berpolakan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Jangan ragu, pilihan lain tidak ada. Dunia ini juga sebenarnya menginginkan yang baik, bukan hanya Tuhan. Tapi karena tinggal di dunia ini, sering banyak orang lebih memenangkan kehendak dunia ini. Karena itulah perlu antara satu dengan lain saling menguatkan dengan mendoakan, dengan menasihati, berupaya membebaskan orang dari keraguan dalam hal melakukan yang baik dalam hidupnya. Tentunya harus membenci dosa, membenci yang tidak baik. Jangan bergaul dengan dosa, jangan bergaul dengan hal yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah menyelamatkan saudara kita. Jikalau ada yang sudah terkena dengan api dunia yang membakar hati pikirannya, lepaskan mereka, bebaskan, bawa kembali kepada kekudusan, kemurnian Tuhan. Bawa kembali di dalam Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh sadar bahwa mereka sudah terlibat dalam kehidupan yang duniawi. Firman Tuhan ini kiranya memotivasi kita untuk hidup di dalam Kristus Yesus di dunia ini, dan kita berupaya untuk saling menguatkan di antara sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami senantiasa terbuka untuk saling menguatkan iman percaya kami dengan mendoakan sesama kami. Oleh karena itu, pada saat ini hamba mendoakan saudara-saudara seiman yang goncang iman percayanya karena pergumulan hidup ekonomi, karena pergumulan hidup kesehatan, karena pergumulan hidup sosial, karena pergumulan hidup yang mungkin persaingan di tengah-tengah pekerjaan, dan yang lain-lain. Ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ikut serta terlibat, mencerahi hati pikiran mereka sehingga mereka kuat dalam Kristus Yesus, menjauhkan diri dari segala keinginan yang duniawi. Mereka tetap konsisten bertanggung jawab dalam iman percayanya, agar cinta kasih Tuhan, agar kasih Tuhan, kehendak Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.